Perkenalkan, nama saya Dominika Rizkana Lorenza. Saya kelas 12 PKJ1. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memanage bandwidth, LAN, dan access point. Jadi, nanti saya akan melimit kabelan itu menjadi 2 Mbps kapasitasnya, dan juga access point nanti kita akan melimitnya menjadi 1 Mbps. Sebelum melakukan konfigurasi, saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan beserta cara pemasangannya. Jadi, di sini ada mikrotik atau router yang saya gunakan bertipe RB952UI. Ini yang sudah terhubung ke kabel adapter. Seperti ini. Kabel adapternya itu pastikan sudah terhubung ke aliran listrik. Nah, jika sudah, nanti lampunya akan menyala seperti ini. Lampu bertuliskan powernya akan menyala. Lalu yang kedua, saya mempunyai access point. Kita gunakan access point juga, yang sudah terhubung ke kabel adapter. Seperti ini. Kabel adapternya ini juga sudah terhubung ke aliran listrik. Dan lampunya juga sudah menyala. Lalu di sini juga ada dua kabelan yang kita gunakan nanti, dan kabel internet. Nih, kabel internet. Pastikan mempunyai kabel internet. Untuk cara pemasangannya, yang pertama kita akan mereset access point terlebih dahulu. Kita reset dulu. Untuk meresetnya, kita cabut kabel adapternya, kita cabut, lalu kita pasang kembali. Nah, yang kecil ini saat dipasang kembali nanti kita pencet tombol power yang ada warna hitam ini. Kita pasang. Oke, langsung kita tekan tombol powernya sampai lampunya berkedip semua. Ini keadaannya masih kita tekan ya tombol powernya sampai lampu tiga-tiganya hidup. Nah, artinya kalau lampu ketiganya sudah hidup, itu artinya access point kita sudah terreset. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi DHCP dan membuat manage bandwidth, kita akan melakukan konfigurasi access point terlebih dahulu untuk membuat WiFi. Nah, untuk membuat konfigurasi access point, kita membutuhkan satu kabelan dan kabel internet. Nah, kita ambil kabel internetnya. Kabel internetnya ini akan dipasang di port 1 atau di port internet. Nah, di atasnya ini juga ada, di bawah ini ada tertulis 1. Kita pasang di port yang berwarna biru. Ini adalah kabel internet. Lalu kita ambil kabelan, kita pasang di port pertama. Seperti ini, di port pertama. Yang kita hubungkan ke PC kita atau ke laptop kita. Nah, nanti lampu tiga-tiganya ini akan kuning. Kalau ada salah satu yang merah, berarti itu kabelnya belum terhubung. Jika sudah, saya akan menjelaskannya kembali. Jadi di sini ada kabel adapter yang sudah terhubung ke aliran listrik. Di sini ada kabel internet di port yang berwarna biru atau port internet. Yang di port pertama ini adalah kabel LAN yang terhubung ke PC atau komputer kita. Langkah selanjutnya dalam konfigurasi access point, kita akan menuju ke sebuah website. Kita ke bagian Chrome atau browser masing-masing. Lalu kita ketik 192.168.0.1. Kita masukkan passwordnya admin.
konfirmasi passwordnya juga admin. Klik start. Untuk klik setup startnya kita klik next aja. Operation modenya kita pilih access point karena kita tadi menggunakan access point. Kita klik access point, lalu kita klik next. Nah, untuk wireless network name-nya kita ubah menjadi nama kita masing-masing, misalnya Domi. Lalu kita buat password untuk wifi kita nanti, misalnya 222. Lalu kita langsung klik next. Kalau kalian tidak mau menggunakan password, bisa klik disable wireless security. Kita klik next. Ini pastikan DHCP. Kita klik next lagi. Kita klik finish. Kita tunggu sistem rebooting access point-nya. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu hingga 100% sistem rebooting selesai. Oke, sudah selesai. Kita bisa lihat wifi kita yang sudah kita buat tadi. Kita enable dulu. Kita lihat wifi yang sudah kita buat tadi. Nah, ini wifi yang tadi kita buat ya, Domi. Ini sudah bisa diakses. Langkah selanjutnya yang kita akan lakukan adalah mengkonfigurasi DHCP. Jadi kita akan konfigurasi routernya secara DHCP. Nah, untuk melakukan konfigurasi, kita akan pindahi lagi kabelan yang sudah kita buat tadi. Kita ambil kembali kabelan yang terhubung di port 1 di access point dan juga kabel internetnya. Kabelannya kita cabut juga dari PC kita. Nah, untuk pemasangan melakukan konfigurasi DHCP, yang pertama, kabel internetnya kita pasang di port internet. Di port internet kita pasang di port internet. Lalu di port kedua kita ambil kabelan, kita pasang di port kedua seperti ini. Nah, ini akan kita sambungkan ke PC atau laptop kita. Lalu kita ambil lagi port yang kedua, ambil lagi kabelan yang kedua, kita pasang di port ketiga. Kita pasang di port ketiga. Nah, ini kita akan sambungkan ke access point. Ke access point di port pertama. Seperti ini. Seperti ini tipologinya. Jadi di sini ada router. Lalu di sini ada kabel adapter. Di sini ada kabel internet yang terhubung ke port internet. Lalu di sini ada kabel LAN yang terhubung ke laptop atau PC kita. Itu akan terhubung di port kedua. Di port ketiga itu terhubung ke access point seperti ini. Jika sudah, nanti lampunya tiga-tiganya akan menyala. Artinya kabelnya terhubung. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi DHCP. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke aplikasi Winbox.
pastikan kita sudah mempunyai aplikasi Winbox-nya ya untuk melakukan konfigurasi. Nah, di IP address-nya ini masih ada konfigurasi sebelumnya. Ini masih ada IP-nya ya. Nah, kita akan melakukan reset konfigurasi terlebih dahulu. Jadi, router ini tidak ada konfigurasi apapun di dalamnya. Kita akan menggunakannya benar-benar kosong. Kita klik MAC address-nya, kita klik connect. Nah, untuk melakukan reset konfigurasi, kita bisa mengklik sistem ke bagian reset konfigurasi, kita klik download backup, kita klik reset konfigurasi, lalu kita klik yes. Kita tunggu sebentar sampai sistem booting selesai. Kita tunggu sebentar. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, kita klik remove konfigurasi. Nah, nanti jika sudah kita remove, IP address-nya akan ditampilkan 0.0.0.0. Untuk mengetahui apakah router kita sudah reset atau belum, kita bisa close dulu ini. Kita masuk lagi ke aplikasi Winbox-nya. Refresh. Nah, IP address-nya yang tadinya ada IP konfigurasi sebelumnya sekarang sudah tidak ada lagi, sudah kosong ya ini. Nah, jadi kita bisa memulai konfigurasi DHCP untuk membuat manage limitnya. Kita klik MAC address, kita klik connect. Konfigurasi sebelumnya kita close dulu ya menu-menunya. Langkah pertama dalam konfigurasi ini, kita ke bagian interface, kita klik Ether 1, ini kita komen dengan nama internet, klik OK, kita kasih nama LAN, karena dia terhubung ke LAN. Ether 3 tadi terhubung ke access point, itu adalah WiFi. Kita klik OK. Selanjutnya kita ke bagian IP, lalu kita ke bagian DHCP client. Kita klik tambah, kita ganti interface-nya menjadi Ether 1. Kita akan membuat IP address untuk Ether 1. Kita klik OK, kita klik OK. Lalu kita ke bagian IP lagi, kita ke bagian address. Kita akan membuat IP untuk Ether 2 dan Ether 3. Kita klik tambah, kita ganti address-nya menjadi 192.168.100.1/24. Kita ganti interface-nya menjadi Ether 2. Kita klik apply, kita klik OK. Kita tambah lagi 192.168.200.1/24. Kita ganti interface-nya menjadi Ether 3. Kita apply, kita klik OK. Kita bisa lihat ya, Ether 1, Ether 2, dan Ether 3-nya sudah kita atur IP address-nya. Langkah selanjutnya kita ke bagian IP, kita ke bagian DHCP server. Kita klik DHCP setup, ganti DHCP server interface-nya menjadi Ether 2. Kita klik next. Oke, kita ke DHCP setup lagi, kita ganti Ether 3. Klik next. Oke. DHCP servernya sudah kita setting. Sekarang kita ke bagian IP lagi, kita ke bagian DNS.
Kita ganti servernya menjadi 8.8.8.8, itu adalah server Google. Kita tambah lagi di bawahnya, yaitu 8.8.4.4. Kita klik apply, kita klik OK. Nah, kita sudah men-setting DHCP servernya yang tadi, dan juga sudah men-setting DNS-nya. Terakhir, kita akan men-setting firewall. Kita ke bagian IP, kita ke bagian firewall, klik map, klik tambah. Di bagian action, kita ganti actionnya menjadi masquerade. Kita ke bagian general, ke bagian out interface, pastikan ini adalah Ether 1. Kita klik apply, kita klik OK. Lalu coba kita tes ping. Ini wifi-nya kita matikan dulu ya. Kita akan menguji Ether 2-nya. Kita cek adapter, ini kita disable dulu. Oke, sudah. Ini masih belum ada internetnya. Kita coba new terminal. Ping 8.8.8.8. Enter. Masih ini sudah ada internetnya ya, routernya, cuman masih belum bisa digunakan. Coba kita klik CMD. Kita buat IP config /renew ini masih error ya. Nah, kita langsung lanjut aja dulu membuat manage limitnya. Kita membuat manage bandwidth-nya. Kita langsung saja membuat manage bandwidth-nya. Selanjutnya, kita langsung saja membuat manage bandwidth-nya. Untuk membuat manage bandwidth-nya, kita ke bagian quizzes, kita klik tambah. Nah, tadi kan kita akan membuat LAN itu limitnya 2 Mbps, sedangkan access point-nya nanti kita melimitnya 1 Mbps. Jadi ini kita buat dulu namanya LAN. Ini targetnya untuk ke Ether 2. Nah, target downloadnya itu adalah 2 Mbps. Ini kita kasih tanda dulu, 2 Mbps. Target downloadnya kita ganti menjadi 2 Mbps. Ini juga 2 Mbps. Kita play, kita OK. Lalu kita klik tambah lagi, kita buat untuk yang akses point-nya AP itu adalah 1 Mbps yang akan kita buat limitnya. Ini kita ganti menjadi Ether 3. Target downloadnya adalah 1 Mbps, max limitnya juga. Ini kita klik OK, kita klik OK. Nah, jika sudah, kita membuat quest list-nya, atau kita membuat bandwidth-nya. Kita komen dulu ini adalah 1 Mbps. Oke. Yang ini itu adalah kebalik. Ini 1 Mbps. Yang ini 2 Mbps. Oke. Langkah selanjutnya, ini kan masih belum ada internetnya, jadi kita masih belum bisa menggunakan jaringannya. Nah, untuk kita bisa mengakses jaringannya, kita bisa membuat hotspot. Kita membuat hotspot terlebih dahulu. Kita ke bagian IP, kita ke bagian hotspot, lalu kita ke bagian hotspot setup. Ini ganti menjadi Ether 2. Kita klik next.
Next. Kenapa tadi kita pilih Ether 2? Kita akan uji coba dulu Ether 2-nya. Ini kita klik next lagi. Next. DNS name-nya ganti menjadi nama kita. Next. Oke. Nah, jika sudah, kita tunggu sebentar. Nah, dia langsung ke halaman ini kan. Kalau kita hidupin hotspotnya, caranya agar router kita tidak langsung masuk ke sini, apabila kita menghubungkan wifi-nya, kita bisa disable dulu hotspotnya. Disable. Nah, sudah muncul kan? Coba kita klik CMD. Kita coba IP config. Jangan huruf besar ya, huruf kecil semua. Config /renew. Nah, kita sudah mendapatkan jaringan. Ini adalah IP yang kita sedang gunakan. Ini kita coba ping lagi. Nah, sudah ada jaringan ya. Lalu kita coba ke bagian LAN 2. Kita akan coba ke bagian LAN 2, ke bagian traffic. Ini masih belum digunakan. Kita coba searching YouTube. YouTube kan memakan MB yang sangat besar. Kita kecilin dulu. Kita lihat target downloadnya sudah berjalan ya. Kita lihat juga apakah dia sudah berjalan Ether LAN 2 nya. Kalau sudah berjalan, nanti ininya akan berwarna merah. Ini kita kecilin dulu. Oke, kita coba. Nah, kita sudah menggunakan atau sudah mencapai targetnya. Ini sudah mencapai targetnya 2 Mbps. Ini lancar kan? Coba kita limit lagi ke yang lebih rendah. Apakah dia akan ada gangguan? Kita ke bagian target download. Lalu kita ganti menjadi 64K. Ini juga. Play. Oke. Kita coba refresh lagi. Nah, refresh aja membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita bisa membedakan ya, target download yang 64K dan juga yang 2 Mbps. Tadi 2 Mbps dia langsung cepat kan. Nah, ini sudah digunakan dan sudah mencapai targetnya. Bagian traffic, nah dia sudah mencapai targetnya yaitu 64K. Nah, untuk menguji coba yang Ether ketiga, caranya adalah kita ke bagian hotspotnya ini kita hidupkan lagi. Lalu di bagian generalnya tadi kan kita sudah buat nih wishlistnya. Nah, ini tuh kita disable. Ini disable, ini juga disable. Nah, kita akan coba menghubungkan ke wifi yang sudah kita buat tadi. Ini namanya Domi ya.
Ini kita sudah terhubung ke Domi. Kita coba apakah sudah bisa mengakses internet. Nah, kita sudah masuk ke wifi-nya yang tadi kita buat. Ini tadi kita buatnya wifi Domi. Ya, seperti ini. Lalu kita coba buka YouTube. Ini buka YouTube. Kita lihat trafiknya di Winbox tadi. Itu merupakan Ether 3 ya tadi. Kita coba tengok di trafiknya. Kita coba buat video. Oh ya, ini jangan kita disable. Sudah berjalan ya. Ini sudah berjalan 2 Mbps. Bu Susi pergi ke pasar sama Agung bawa payung. Pilih investasi juga harus pintar. Bukan malah untung, malah jadi buntung. Nggak bisa lihat apakah Ether 3 ini sudah digunakan atau tidak. Nih, kalau tandanya merah berarti sudah tersambung ke akses pointnya atau ke wifi yang kita buat tadi. Global Broker Asia 2020 Seperti ini. dan The Most Secure Broker Indonesia 2022. Investasi Ini lancar ya. di OKFX, uang kalian akan selalu dikreditkan ke Oke. Sekian video saya mengenai bagaimana cara untuk memanage bandwidth LAN dan access point. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.